Oke, halo teman-teman, aku Andri. Jadi hari ini kita bakalan mengerjakan another coding problem dari platform.code. Dan hari ini kita bakalan nge-reverse sebuah string. Jadi kita disuruh membuat sebuah function untuk nge-reverse sebuah string dengan inputan array of string. Dan sebenarnya ini bisa kita kerjakan dari built-in functionnya setiap bahasa. Misalnya kalau ini aku pakai Kotlin, aku bisa aja langsung reverse. Jadi array.string dan hasilnya bisa langsung kita return. Tapi karena kita nggak mau terlalu easy dan kita bakalan buat reverse function kita sendiri, jadi kita bakalan menghindari memakai built-in functionnya. So let's go. Oke, misal kita punya inputan ANDRI sebagai list of string. Kemudian tugas kita adalah nge-reverse inputan ini, dan expected outputnya nantinya bakalan IN D IR dan expected outputnya bakalan IR DNA. Oke, jadi untuk dapetin expected outputnya ini, approach yang bisa kita pakai adalah menggunakan pointer approach, karena kita mau nge-reverse posisinya ini ke posisinya ini ke sini, dan kalau ini udah di tengah berarti kita nggak usah nge-swap posisinya dia dan kita bisa langsung return value nya dia. Oke, jadi anggaplah misalnya inputan dia seperti ini. Anggaplah ini first indikatornya kita dan ini last indikatornya kita. First berarti indeks ke 0, lastnya berarti ke 4. Oke, jadi kita bakalan nge-swap posisinya ke 0 ke indeks ke 4, dan setelah itu si first indikator kita increment jadi di sini, dan si last indikatornya kita decrement jadi ke indeks ketiga. Terus kita bakalan swap posisinya N dengan R, jadi posisinya R nanti bakalan ke N bakalan ke R, dan karena si D nya ada di indeks kedua, jadi kita nggak perlu menukar posisinya dia dan bisa langsung di return value nya. Oke, jadi dari penjelasan tadi, misal kita punya first indikatornya 0, terus lastnya itu 4. Nanti kita bakalan cek kalau misalnya first indikator masih lebih kecil dari last indikator, ini nanti bakalan kita increment, terus kita decrement, dan nanti kita bakalan melakukan swap position dari first indikator berarti indikator ke 0 dengan last indikator kita berarti indeks keempat gitu. Dan setelah kita increment firstnya dan decrement yang lastnya, kita lakukan swap posisinya si first dan si lastnya sampai firstnya itu sama dengan last. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi kita bikin dulu first indikatornya 0, terus indikator terakhirnya kita ambil dari indikator terakhir, size dari si inputan dikurang 1 karena dia dimulai dari 0 dan kita pengen ngambil indeksnya. Terus kita lakukan looping. Ketika si first indikator masih lebih kecil dari si last indikatornya, kita bakalan swap posisi dari inputan array-nya. Jadi misalnya firstnya 0, lastnya berarti 0, 1, 2, 3, 4, indeks 4, kita bakalan reverse posisi 0 dengan 4 gitu, dan seterusnya. Oke, jadi kita bikin variable temporary dulu yang bakalan ngehold si first indikator, value dari first indikator. Terus kita swap posisi dari si first indikator dengan si last indikator. Oke, setelah itu kita bisa langsung swap posisinya si last indikator dengan si temporary variable-nya yang adalah si first indikator ini tadi. Nah, setelah dilakukan swap, jadi kita setelah pindahin H ke O dan O ke H,
versi indikatornya kita increment, dan simulasi indikatornya kita decrement. Okay, that's it. Should be works. Yap, kita dapat runtime-nya 228 millisecond. Oke, jadi kita dapat runtime-nya setelah kita submit 216 milliseconds dan lebih cepat 98,99% dari online submission lainnya. Yep. I think that's all. Seperti biasa, kalau misalnya ada solusi yang lebih dengan runtime yang lebih optimal, just let me know, and I'll see you on the next problems.